tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis kelangkaan sebagai inti dari permasalahan ekonomi berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitar. Sebelumnya, untuk memulai pagi hari ini, saya meminta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin teman-temannya melaksanakan doa. Persiapan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya akan melakukan resensi terlebih dahulu. Miftahul Khairul Aziz, M. Aksal Fadilah, Ekau Falazwati, Natalia Grace, Nela Amelia, Hadir. Flanela, hadir. Wanda Aulia, Wahyu Ibrahim, Yeni Fahika, Hadir. ya lengkap ya guys hari ini. Selanjutnya kita akan bahas materi kita pada pagi hari ini, yaitu kelangkaan, kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Nah, dari 3 kalimat ini, menurut kalian mereka ini saling berhubungan nggak? Berhubungannya gimana coba? Ada yang bisa menjelaskan sedikit mengenai ini? Oke, masih belum. Seperti yang kita tahu, kata langkah ini kan jarang gitu ya, kayak apa yang ada yang kita inginkan, barang yang tersedia itu cuma sedikit gitu. Nah, kenapa bisa terjadi kelangkaan ini? Karena kebutuhan yang kita tahu, kebutuhan ini sifatnya tidak terbatas. Jadi semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, kebutuhan ini semakin meningkat pula. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang tersedia itu bersifat terbatas. Dua kondisi ini kan mengakibatkan ketidakseimbangan kan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang kita butuhkan itu misalnya ada 2, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang tersedia itu cuma 1. Jadi terjadilah kelangkaan ini tadi. Nah, tetapi sebelumnya itu faktor utamanya itu bukan hanya terbatasnya alat pemuas kebutuhan, tetapi ada beberapa faktor, ada 4 faktor. Yang pertama, terbatasnya sumber daya itu tadi. Dan semakin bertambahnya penduduk, itu membuat tidak sebanding antara jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga, ada kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. Maksudnya ini bisa dibilang rendahnya SDM yang ada. Dan yang keempat, adanya bencana alam. Nah, dari keempat ini, mereka ini menyebabkan terjadinya kelangkaan terjadi di dunia ini. Dan selanjutnya kita ke kebutuhan. Sebelumnya kita tahu kebutuhan itu kan waktu SD SMP ya mungkin ya guys, itu cuma ada 3 kan, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tetapi sebetulnya itu ada banyak, ada 4 macam kebutuhan. Saya harus lihat. Yang pertama itu kan yang tadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu termasuk
kebutuhan menurut intensitasnya. Maaf ya guys, tulisannya nggak bisa dibaca. Nggak apa-apa. Kalian bisa lihat di modul yang sudah saya kasih. Siap dulu. Dan kedua ada kebutuhan menurut sifat. Dan kebutuhan menurut waktu. Dan yang keempat ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, di macam-macam ini tuh tadi masih terbagi beberapa macam. Tapi saya tidak akan menjelaskan karena nanti akan saya masukkan ke dalam tugas kalian. Selanjutnya ke alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan sendiri itu ada yang kita tahu ya, ada dua. Itu ada barang dan jasa. Ada barang dan jasa. Nah, kalau barang ini juga sama seperti kebutuhan tadi, ada beberapa macam. Yang pertama ada barang menurut cara memperolehnya. Barang menurut kegunaan. Barang menurut hubungannya dengan barang lain. Dan barang menurut tahapan pembuatannya. Nah, dari ini tadi kan udah ada banyak tuh ya, kayak ada di kelangkaan itu ada beberapa macam faktornya, di kebutuhan ada macam-macam kebutuhan ini tadi, dan alat pemuas kebutuhan juga ada banyak macamnya. Walaupun cuma ada dua, tapi kan yang di barang ada ini dan berjasa nanti ada beberapa lagi. Nah, sekarang tugas kalian, saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, tepatnya menjadi 3 kelompok ya. Saya akan mengacak. Oh, enaknya kalian mau diacak apa mau hitung? Pilih sendiri. Apa pilih sendiri? Pilih sendiri ya. Itu. Tapi ini kan ada 10 orang ya di kelas ini. Nanti ada 3 kelompok dengan jumlah per kelompoknya itu ada 3 dan 4. Kalian mau pilih sendiri apa? Pilih sendiri ya. Berhitung biar adil. Oke, berhitung aja biar adil, mulai dari banyak aja. 1, 2, 3, 4 Sampai 3. Tolong ya Mbak, yang fokus. Ulang. 1, 2, 3, 1. Torok. Mbak yang sopan. 2. Tasnya. Oke. Kan udah ada kelompoknya. Yang nanti kelompok 1 bisa duduk di sebelah sini, di sebelah kanan saya. Yang kelompok 2 ada di tengah, dan di kelompok 3 ada di sebelah kiri saya. Bisa langsung bertemu dengan kelompok ya dulu. PowerPoint tentang video, tautan video yang telah saya kirim di grup WhatsApp kelas. Bukan sudah cek? Boleh dicek dulu. Baik. Dari 2 tautan video itu kalian bisa menonton dengan, saya nggak akan menayangkan di sini, saya hanya menunjukkan saja. Kalian menontonnya sendiri-sendiri. Lalu kalian diskusikan soal yang akan saya tampilkan setelah ini, dan kalian buat dalam bentuk PowerPoint, dan lalu setelah selesai dikirimkan ke grup WhatsApp untuk saya tunjuk acak untuk presentasi di depan. Saya sudah paham dengan tugas yang saya beri? Sudah. Apa daftarnya?
izin bertanya. Ya boleh. Kalau kelompok kami tidak membawa laptop itu bagaimana, Bu? Kenapa kok bisa nggak bawa laptop? Kan saya sudah sampaikan di minggu lalu ya. Yang di kelompoknya anggota lain apa? Nggak ada gitu? Baik, ya udah nggak apa-apa. Untuk yang nggak bawa laptop, kalian bisa menggunakan ponsel kalian. Bisa kan pasti? Oke, saya nggak bisa ya berarti. Ya, Bu, baik. Jadi tugas kalian adalah menonton YouTube yang telah saya kirim di grup WhatsApp. Ada ini dan bentar ini iklan. Iklan dan di video ini ya. Jadi tugas kalian adalah menonton dua video ini, lalu menjawab pertanyaan lima pertanyaan ini. Apakah sudah paham? Waktu pengerjaan saya beri waktu 20 menit, bisa dimulai dari sekarang. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung angkat tangan dan bertanya saja ya. 20 menit berarti sudah selesai semua kan? Sudah, Bu. Berarti sekarang kita akan mulai presentasi kita. Saya akan tunjuk acak saja ya. Saya tunjuk berdasarkan ini saja. Kelompoknya Wanda Aulia. Loh. Oh iya, saya kirim di grup WhatsApp. Belum selesai di kelompok kami. Kok bisa belum selesai, sudah 20 menit ini, Mbak? Jadi nanti nilai kalian kurang dong. Udah, kelompok 1 bisa dimulai presentasinya ke depan. Satu orang masih bisa. Aku. Karena tadi sudah dari Ya, saya lihat dulu. Boleh. Mantap ini. Oh, Bu guru saya. boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok di satu anak-anak yang jelaskan tentang kebutuhan dan perkataan. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Satu ya. Saya Maria. Saya Muhammad. Baik, lanjut ke materi yang sudah kami bacakan. Ada kebutuhan dan perkataan. Kebutuhan. Next. Macam-macam kebutuhan. Alat kelas itu. Kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Terus adalah faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ini apa ada studi kasusnya mengenai kelangkaan? Soalnya di soal yang nomor 5 itu saya minta kalian membuat satu studi kasus tentang kelangkaan tadi. Ada ini, boleh dijelaskan? Jadi, di sini kami memberi contoh kelangkaan pada kehidupan sehari-hari. Proses pertanian atau Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. karena itu warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ini tadi sudah lumayan lengkap, sudah cukup lengkap malah, dan sudah menurut saya sudah sesuai dengan tugas yang saya beri juga. Apa ada yang masih bingung
Dari materi tadi apa ada yang mau dipertanyakan? Udah yang mau tanya Bu ya. Kenapa bencana alam bisa menyebabkan kelangkaan? Makasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kenapa bencana alam dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan? Ini boleh saya hapus dulu? Boleh. Jadi kenapa bencana alam itu dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan? Kita ambil studi K1 contohnya ya. Anggap saja di Gunung Semeru telah terjadi bencana gunung meletus. Nah, di daerah Gunung Semeru itu tadi banyak daerah perkebunan sayur ataupun buah-buahan. Misal ya ini. Dan apabila di Gunung Semeru tadi itu meletus kan otomatis mengeluarkan abu vulkanik dan material-material sebagainya kan yang akan merusak pula daerah sekitarnya. Nah, akibatnya apa? Sayuran tadi, perkebunan sayur yang ada di dekat Gunung Semeru tadi kan juga mengalami kerusakan gitu. Dan nggak bisa kan kalau kita langsung menanam kembali ulang dengan waktu yang sangat dekat. Jadi pasti akan terjadi kelangkaan sayur dan akibatnya daerah yang di dekat Gunung Semeru itu tadi harus membeli sayur itu di daerah lain gitu. Jadi terjadilah kelangkaan sayuran di daerah Gunung Semeru tadi. Apa? Baik, terima kasih. Jadi dari pembelajaran hari ini kita kan udah belajar tentang kelangkaan, kebutuhan, alat rumus kebutuhan dan ya seperti yang kita tahu tadi, seperti yang dari dijelaskan juga oleh kelompok 1, mereka bertiga ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari sini, kelangkaan itu terjadi karena akibat kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas yang semakin dari waktu ke waktu semakin bertambah, sedangkan alat rumus kebutuhan yang ada yang tersedia itu cuma terbatas, jadi terjadinya kelangkaan. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi kelangkaan itu tadi? Kita harus membuat apa sih namanya itu? Kalau kalian mau beli sesuatu nih kayak A, B, C, kita prioritaskan dulu mana yang mau dibeli dahulu, yang paling penting gitu. Kita membuat skala prioritas terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari kebutuhan, alat rumus kebutuhan dan kelangkaan ini saling berkaitan satu sama lain. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelumnya saya akan memberikan kalian tugas, tidak banyak, hanya sedikit saja dari Google Form. Saya akan mengirimkan di grup kelas. Sudah saya kirim, boleh dicek masing-masing di WhatsApp ya. Bisa dilihat apakah ada? Oke, saya kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya? Belum sudah. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, seperti yang saya tadi bilang tentang skala prioritas kebutuhan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai skala prioritas kebutuhan. Dan jangan lupa kalian mempersiapkan materi terlebih dahulu untuk belajar. Dan sudah, saya kira saya tutup pertemuan pada pagi ini. Untuk ketua kelas bisa dipersiapkan teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.